Ada sisi jahat dari sebuah kekuasaan. Ada hal-hal baik, iya betul, tetapi ada sisi jahat yang tidak disadari ketika orang punya kekuasaan. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan dan janji Tuhan yang luar biasa sekali. Mari kita responi dengan iman kita datang kepada Dia di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua beban berat hidup kami, hal-hal yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu. Kami sungguh membutuhkan belas kasihan-Mu, membutuhkan damai sejahtera-Mu. Berikan kelegaan kepada kami semuanya Tuhan, supaya kami bisa beristirahat dengan tenang malam hari ini dan menjalani hari-hari kami dengan efektif, menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan Engkau. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami, dan berikan hikmat pengertian kepada hamba-Mu untuk bisa menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sisi jahat dari sebuah kekuasaan. Ada hal-hal baik, iya betul, tetapi ada sisi jahat yang tidak disadari ketika orang punya kekuasaan. Apa itu? Ada satu kecenderungan, orang yang berkuasa itu akhirnya menjadi kecanduan. Kekuasaan itu membuat orang menjadi kecanduan. Dia ingin terus berkuasa, dia ingin mempertahankan kekuasaannya, pengaruhnya sedemikian rupa. Kalau ini terjadi, maka dia akan melakukan segala macam cara untuk melindungi kekuasaannya, untuk mempertahankan kekuasaannya, dan akan mudah sekali curiga dengan orang-orang lain yang kelihatannya lebih baik, lebih populer dari dia, lebih punya pengaruh dari dia. Akibatnya selalu was-was, selalu takut. Jangan-jangan ada orang lain yang akan merebut kekuasaanku, merebut jabatanku. Hal seperti itu ternyata pernah dialami oleh Raja Saul. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 22 ayat 6 sampai 23. Ada beberapa hal kita bisa pelajari di sini. Kita baca saja ya. Kalau kita lihat sebelumnya, di bagian sebelumnya, Saul ini sangat cemburu sekali dengan Daud, karena Daud sebagai orang yang berhasil mengalahkan Goliat, akhirnya mendapatkan apresiasi dari rakyat itu luar biasa, menjadi populer, menjadi orang yang sering dibicarakan lebih dari dirinya sebagai seorang raja. Saul menjadi cemburu kepada Daud dan ingin menyingkirkan Daud supaya popularitasnya, pengaruhnya, dan kekuasaannya aman. Itu yang dipikirkannya. Makanya ketika dia kejar-kejar Daud, ada orang-orang yang dia anggap bersekongkol dengan Daud. Dia juga akan bunuh, dia akan singkirkan itu. Karena bagi dia kekuasaan harus dilindungi, kekuasaan harus dipertahankan. Dan ini yang terjadi ketika Saul mendengar bahwa Daud sembunyi di gua Adulam, tetapi dia juga tidak bisa menangkapnya. Dia kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang bersepakat
dengan Daud dan ingin menggulingkan aku, ingin merebut kekuasaanku, dia harus dibunuh. Saudara-saudara, di perikop ini kita dengar ada imam yang dilaporkan kepada Saul bahwa Daud pernah datang dan konsultasi minta didoakan oleh imam itu. Tetapi Saul menanggapinya penuh kecurigaan. Karena apa? Itu tadi, bagi dia kekuasaan harus dipertahankan, harus dilindungi. Kita baca saja ayat 17, bagaimana dalam kecurigaannya terhadap Imam Ahimelek. Kemudian Saul berkata seperti ini. Ayat 17. Mulai 16 saja. Tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. 17. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan. 18. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu kejam dan teganya Raja Saul membunuh Imam Ahimelek dan orang-orang yang melayani dia di hari yang sama. Karena apa? Ada ketakutan mereka akan bersekongkol dengan Daud dan akhirnya merebut kekuasaannya. Ini sisi jahat dari kekuasaan. Keinginan mempertahankan dan melindungi kekuasaannya. Segala macam cara dipakai, bahkan hal-hal yang melanggar hukum, hal-hal yang jahat, hal-hal yang bisa ini terkait dengan pembunuhan, ya, hal-hal yang mencelakakan hidup orang, hal yang begitu jahat dilakukan oleh Raja Saul. Dia tidak peduli yang dibunuh itu para imam, yang dibunuh itu adalah hamba-hamba Tuhan. Karena dia takut para imam ini bersepakat dengan Daud dan akhirnya dia kehilangan tahtanya, kekuasaannya. Saudara-saudara, bersyukur kalau Tuhan memberi kita jabatan, bersyukur kalau Tuhan memberi kita posisi strategis, posisi yang sangat baik, baik di dalam masyarakat, di pemerintahan maupun di gereja. Bersyukur kalau Tuhan mempercayakan kita jabatan dan kekuasaan. Tetapi kita harus ingat bahwa itu tugas dari Tuhan. Itu adalah mandat dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh melihat dengan cara yang salah dan kita kecanduan dengan kekuasaan itu dan melakukan yang jahat sebagaimana Raja Saul. Imam Ahimelek dibunuh, seluruh keluarga besarnya dibunuh. Walaupun ada satu yang akhirnya bisa lolos, yaitu Imam Abiatar, ya. Itu ayat 20. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput, ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Saudara-saudara, begitu Saul sadar masih satu yang lolos, dia tambah kalap, dia tambah marah, dia tambah berusaha bagaimana menangkap Daud dan orang-orang terdekatnya serta membunuh mereka semuanya. Dari perikop ini kita bisa belajar beberapa hal jadi perenungan kita. Yang pertama, kekuasaan itu bukan pusat hidup kita. Bagi Saul kekuasaannya pusat hidupnya. Tidak. Kekuasaan bukan pusat hidup kita. Keinginan untuk menjadikan kekuasaan pusat hidup
akan mendorong kita untuk selalu melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaan, demi jabatan. Akibatnya kita akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat, hal-hal yang merugikan, dan hal-hal yang melanggar iman dan ketetapan Tuhan. Yang kedua, diri kita bukanlah pusat hidup kita. Bagi Saul, dirinya lah pusat hidup itu. Dirinya yang punya kekuasaan itulah pusat hidupnya. Makanya semua orang itu harus berpusat pada dia. Dan dia coba menjaga ini dengan kekuasaannya. Ketika dia melihat ada orang lain ternyata kok lebih baik dari dia, kok lebih berhasil dari dia, kok lebih populer dari dia, kok lebih diberkati dari dia, kok lebih berpengaruh dari dia, muncul yang namanya kecemburuan, muncul yang namanya kecurigaan, prasangka, ada ketakutan yang membuat Saul akhirnya berusaha untuk melindungi kekuasaannya. Saudara-saudara, hidup kita tidak boleh berpusat pada diri kita sendiri. Walaupun kita punya jabatan tinggi, walaupun kita punya status sosial yang tinggi, pusat hidup kita bukanlah diri kita. Pusat hidup kita bukanlah jabatan dan kekuasaan kita. Tetapi yang menjadi pusat hidup kita adalah pribadi Tuhan yang menciptakan kita, yang punya rancangan atas hidup kita dan masa depan kita. Yang menjadi pusat hidup kita adalah kebenaran Tuhan. Saul lupa bahwa dia menjadi raja bukan karena dia berprestasi, bukan karena dia lebih hebat dari orang lain, bukan karena orang lain tidak ada yang sebaik dirinya, bukan. Saul menjadi raja karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada dia. Karena Tuhan dalam kedaulatannya memberi kasih karunia dan memilih dia, menetapkan dia menjadi raja pertama bagi umat Israel. Sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Sayangnya ketika Raja Saul sudah bertahta sekian lama, dia berpikir karena dia memang hebat, dia memang pantas, karena memang dia lebih baik dari orang lain, dia coba melindungi kekuasaannya dengan cara-cara yang buruk dan jahat. Tidak. Kalau kita menjadikan pribadi Tuhan Yesus Kristus pusat hidup kita, firman Tuhan pusat semua sikap, cara berpikir dan perilaku kita, maka kita akan memakai kekuasaan, memberi pengaruh kerajaan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan memakai kekuasaan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan jadikan kekuasaan itu menjadi media bagi kita untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau toh ada orang lain yang lebih baik dari kita, kita tidak khawatir. Kalau ada orang lain lebih cemerlang dari kita, kita tidak takut karena kita tahu ini kasih karunia Tuhan. Kalau ternyata ada orang yang lebih baik dariku dan dia dipercaya Tuhan untuk menggantikanku, itu sesuatu yang baik juga. Tuhan pasti punya rencana yang lain bagiku. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berubah. Ini hanya jabatan yang harus dipertanggungjawabkan, tidak harus dipertahankan mati-matian dengan cara-cara yang jahat. Kekuasaan harus dipertahankan, itu sikap yang salah. Tetapi kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, itu yang benar. Dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang terutama. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam kedaulatanmu Tuhanlah yang menetapkan setiap orang dalam posisi-posisi tertentu, jabatan-jabatan tertentu. Kami bersyukur kalau di antara kami Tuhan percayakan dengan jabatan yang baik, yang strategis, di perusahaan, di pemerintahan, atau di gereja. Kami bersyukur kalau Tuhan mempercayakan kami dengan jabatan di mana di situ ada kekuasaan, di situ ada kewenangan. Berikan kami hati yang selalu menyadari itu adalah anugerah Tuhan, supaya kami tidak menjadi kecanduan dengan kekuasaan dan melakukan hal yang jahat demi mempertahankan kekuasaan. Tetapi kami menggunakan kekuasaan itu sebagai alat yang Tuhan percayakan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus kiranya memimpin dan menerangi pikiran dan hati kami, supaya kami mengambil keputusan dan melakukan sesuatu sesuai jabatan kami dengan cara-cara yang benar, di mana nilai-nilai kerajaan Allah boleh dinyatakan, kasih karunia Tuhan boleh dialirkan, dan lewat itu nama Tuhan bisa kami permuliakan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang dipercaya dengan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan maupun di perusahaannya. Roh Kudus terus memimpin, menyertai, supaya mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan efektif, produktif. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mereka bisa menjaga hatinya supaya tidak kecanduan dengan jabatan, dengan kekuasaannya. Mereka tidak tergoda lakukan yang jahat demi mempertahankan jabatannya, tetapi semuanya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama dengan penuh pengharapan dengan iman kita. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, kiranya malam hari ini saudara mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.